Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis sentimen komentar TikTok terhadap pandangan nikah muda menurut akun TikTok Askiave guna memenuhi tugas akhir semester 5 mata kuliah data mining atau penambangan data. Baik, langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu latar belakang permasalahan. Perkembangan media sosial, khususnya TikTok, membuat masyarakat semakin mudah mengekspresikan pandangan dan emosi terhadap isu-isu sosial. Salah satu isu sosial yang banyak diperdebatkan adalah nikah muda, terutama setelah pernyataan dari akun TikTok Askiave yang memicu beragam reaksi warganet di kolom komentar. Karena komentar yang muncul sangat beragam dan tidak terstruktur, penelitian ini menggunakan analisis sentimen berbasis NLP dan machine learning dengan metode term frequency, inverse document frequency, dan logistic regression untuk mengklasifikasikan sentimen warganet menjadi positif, netral, dan negatif. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada informasi apa saja yang didapat dari komentar pengguna TikTok terhadap pandangan nikah muda yang disampaikan oleh Askiave. Yang kedua, bagaimana karakteristik opini warganet dan ekspresi sentimen dalam menanggapi isu nikah muda pada kolom komentar TikTok. Kemudian ada yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana kecenderungan sentimen masyarakat terhadap pandangan nikah muda berdasarkan hasil analisis komentar TikTok. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi informasi dan karakteristik komentar TikTok terkait pandangan nikah muda yang disampaikan oleh Askiave. Yang kedua, ada menganalisis sentimen warganet terhadap isu nikah muda berdasarkan data komentar di TikTok. Kemudian ada yang ketiga dan yang terakhir, yaitu mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat baik positif, netral maupun negatif terhadap pandangan nikah muda secara objektif dan terstruktur. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengetahui sentimen masyarakat terhadap isu nikah muda. Analisis ini dilakukan dengan 4 tahap, yaitu data understanding, yang kedua yaitu pemrosesan teks, yang ketiga yaitu pelabelan sentimen, dan yang terakhir yaitu analisis distribusi sentimen. Data understanding dilakukan dengan memahami isi konteks komentar dari setiap data yang kita pilih. Yang kedua yaitu pra-pemrosesan, yaitu melakukan pembersihan dengan menghapus duplikat, mengubah teks menjadi huruf kecil, melakukan tokenisasi, dan menghilangkan stop word. Yang ketiga yaitu pelabelan sentimen, dengan melabeli isi konten tersebut dengan kalimat dengan label positif, negatif, maupun netral. Yang terakhir yaitu analisis distribusi sentimen, yaitu memvisualisasikan kecenderungan opini masyarakat lebih ke netral, positif, maupun negatif. Nah, dari metodologi tersebut, hasil analisis kami menunjukkan bahwa data dari dataset 100 komentar TikTok itu ada atribut ID, user, dan teks yang membahas tentang pandangan nikah muda. Hasil pelabelan menunjukkan sentimen netral mendominasi sebesar 91% dan positif sebesar 6% dan negatif 3%. Sehingga data tersebut bersifat tidak seimbang. Selanjutnya yaitu panjang dari teks tersebut di rentan 20 hingga 539 karakter, tetapi ada karakter yang lebih sedikit. Nah, dari komentar-komentar tersebut divisualisasikan dengan word cloud untuk mengetahui kata-kata yang mendominasi, seperti kalimat nikah muda, karir, perempuan, dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, hasil yang kedua yaitu pre-processing data. Yang pertama, pemeriksaan missing value. Dari seluruh data komentar tidak memiliki nilai kosong sehingga tidak diperlukan proses penghapusan atau imputasi data. Yang kedua, pembersihan teks. Teks dibersihkan dengan noise dengan mengubah huruf menjadi lowercase, menghapus URL, mention, hashtag, angka, tanda baca, emoji, dan spasi berlebih agar analisis lebih akurat. Yang ketiga yaitu transformasi TF-IDF. Teks yang telah dibersihkan diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF dengan maksimal 3.000 fitur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemodelan. Yang keempat, pelabelan sentimen otomatis. Pelabelan ini dilakukan untuk menggunakan metode lexicon based berbasis text block berdasarkan nilai polaritas untuk mengklasifikasikan komentar ke dalam sentimen positif, netral, dan juga negatif. Untuk hasil pemodelan dari preprocessing data ini, pemodelan klasifikasi sentimen dilakukan menggunakan dua algoritma, yaitu multinomial naive Bayes dan logistic regression.
dengan pembagian data 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Untuk multinomial naive Bayes digunakan karena efektif untuk data teks berbasis frekuensi kata hasil X hasil TF-IDF. Logistic regression digunakan sebagai pembanding dengan parameter max iter sama dengan 1000 agar proses pelatihan mencapai konferensi optimal. Kedua model dilatih menggunakan fitur TF-IDF sebagai input dan label sentimen berupa positif, netral, dan negatif sebagai target untuk mengevaluasi kinerja klasifikasi sentimen komentar TikTok. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi model. Di sini sudah dipaparkan tabel yang berisi metrik, lalu multinomial naive Bayes dan logistic regression. Nah, dari hasil evaluasi ini tuh menunjukkan bahwa multinomial naive Bayes dan logistic regression memiliki akurasi yang sama dan tergolong tinggi, yaitu 90%. Namun, performa tersebut didominasi oleh keberhasilan model dalam memprediksi kelas netral sebagai kelas mayoritas. Sementara itu, kemampuan model dalam mengenali sentimen positif dan negatif masih rendah akibat ketidakseimbangan distribusi data. Oleh karena itu, meskipun nilai akurasi itu terlihat baik, model itu masih bias terhadap kelas mayoritas sehingga evaluasi itu tidak dapat hanya bergantung pada akurasi, tetapi perlu mempertimbangkan metrik lain dan sebaran kelas sentimen. Lalu untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan itu analisis ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar komentar TikTok tentang pandangan nikah muda bersifat netral dan argumentatif. Meskipun mengandung kritik secara tidak langsung, distribusi kelas sentimen yang tidak seimbang dengan dominasi kelas netral mempengaruhi kinerja model dalam mengenali sentimen positif dan negatif. Hasil evaluasi ini memperlihatkan bahwa multinomial naive Bayes dan logistic regression ini memiliki performa yang relatif sebanding, namun keduanya masih kurang optimal dalam mendeteksi kelas minoritas karena bias terhadap kelas mayoritas. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.